Halo sahabat Transparasi, berjumpa lagi dengan kami di Ngopi. Dan saat ini bertepatan dengan acara launching Indeks Keterbukaan Informasi ada di Hotel Bidakara dengan tim ahli kita dari Indeks Keterbukaan Informasi, yaitu Pak Anton. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Anton. Dan saya akan menanyakan sedikit saja terkait dengan indeks ya Pak Anton ya. Saya ingin menanyakan tantangan paling krusial apa sih yang masih dihadapi di daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi? Jadi kebanyakan itu adalah soal tadi juga disebut mengenai komitmen pemerintah daerah ya, itu yang masih kurang di dalam keterbukaan informasi. Terbukti penyediaan PPD, PPID, terbukti pada masih adanya akses yang kecil kan? Tapi itu tidak terjadi begitu aja. Salah satunya adalah karena infrastruktur, khususnya di Indonesia Timur tuh ya, infrastrukturnya amburadul. Nggak tertata dengan rapi ya? Iya, tidak tersedia. Jadi kita mau mendorong keterbukaan melalui elektronik. Nah, gimana mau melakukan ketika tidak tersedia? Bahkan di kota sebesar Ambon, nggak jauh dari ibu kotanya ada blank spot. Apakah itu terkendala dengan anggaran yang memang punya di daerah tertentu atau gimana Pak? Ya, itu anggaran tentunya berpengaruh. Anggaran dari negara itu berpengaruh. Cuman juga komitmen. Kalau dari anggaran adalah juga wujud dari komitmen. Dan kalau pemerintahnya punya komitmen pada keterbukaan, maka dia mengalokasikan anggaran untuk keterbukaan. Ini yang saat ini untuk indeks ini ada beberapa provinsi Pak yang memang keterbukaan informasinya sangat buruk sekali Pak. Ada beberapa provinsi. Ini udah lama ya, tapi seingat saya ada 5 dan kebanyakan itu provinsi-provinsi yang sama. Papua Barat, tapi sekarang ada Bengkulu, ada 5 besar yang bawah itu. Dan mungkin kalau kita sudah melihat keterbukaan informasinya memang sangat terbelakang sekali lah istilahnya. Itu apa yang kita harus lakukan Pak? Sekali lagi, pertama komitmen dari pemerintah. Komitmen salah satunya itu ya. Itu yang pertama. Jadi ya komitmen itu mengandaikan ada anggaran. Komitmen mengandaikan ada kehendak untuk membangun stafnya. Ada kehendak untuk menyediakan fasilitas yang baik untuk keterbukaan. Itu pertama. Yang kedua, saya kira kita harus mendorong masyarakat sipil untuk semakin meningkat mengawasi pada badan publik. Karena keterbukaan informasi juga sangat membutuhkan masyarakat publik yang terlibat. Tadi udah berulang kali dikatakan, ingat hak untuk tahu. Hak untuk tahu itu milik siapa? Masyarakat. Oh iya. Tapi memang waktu kemarin itu memang saya pernah berkunjung juga ya ke NTT ya Pak. Tapi memang kita hanya mengunjungi KI provinsi lah ya. Tapi memang kalau dilihat KI provinsinya juga sangat minim sekali untuk sarprasnya, sarana dan fasilitasnya. Itu tidak banget untuk menunjang untuk kita ingin mensosialisasikan lah ataupun menginformasikan informasi yang memang harus disampaikan ke masyarakat. Memang kurang sekali. Media sosialnya juga kurang, untuk websitenya juga tidak mumpuni. Nah itulah memang yang kita lihat ya Pak, yang tidak mendukung lah dengan untuk keterbukaan informasinya, seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh kita ini sebagai tim ahli terkait dengan indeks ini Pak? Jadi saya sih berharap indeks ini digunakan untuk jadi referensi bagi pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat misalnya infrastruktur untuk internet itu
disediakan lebih merata, sehingga memungkinkan seluruh badan publik buka akses secara lebih baik. Jadi layanannya lebih baik, lebih murah, lebih cepat dan seterusnya. Itu dari pemerintah pusat misalnya. Kemudian memastikan mendorong misalnya pemerintah daerah untuk lebih punya komitmen. Misalnya dari Kemendagri itu bekerjasama dengan Pemda untuk punya komitmen. Nah, dari pemerintah daerah gimana? Itu ada laporan-laporan yang per daerah karena itu cirinya beda-beda. Kas, apa yang dibutuhkan di Aceh belum tentu dibutuhkan di NTT atau di Papua. Sebaliknya apa yang sudah ada di Pulau Jawa belum tentu ada di Maluku, di Kalimantan. Nah itu ada laporannya sendiri-sendiri. Itu bisa dibaca. Kalau saya tidak salah itu di buku nomor 2 atau 2. Jadi itu lengkap, itu bisa dibaca. Berarti untuk menjalankan komitmen itu yang paling penting dari gubernurnya atau memang dari pemerintah setempat? Dari gubernur. Di sini kan Sekdam jadi peran penting ya dalam menyusun kebijakan. Saya tadi Anda seperti mengatakan kayak harus memilih, ya kan? Sebenarnya bisa pelan-pelan gini karena kalau kita sebenarnya mendorong keterbukaan informasi itu bisa murah gitu ya. Jadi kalau kita mau terbuka, justru masyarakat mengawasi, pemerintah kinerja jadi baik. Seperti itu, gitu kan kira-kira kan seperti itu. Dan keterbukaan jadi masyarakat juga tidak, di sisi lain masyarakat tidak asal apa istilahnya, tidak asal bicara karena ada informasi yang sudah disampaikan. Gitu kan, ada kemajuan disampaikan. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk provinsi yang memang belum Islam maksimal untuk keterbukaan informasinya, kita berharap ya Pak. Pokoknya semua provinsi harus menjalankan semua keterbukaan informasi. Ya selama yang paling buruk belum naik, ya kita berarti masih banyak masalah, masih timpang. Ya, kita masih banyak pekerjaan lah istilahnya ya Pak. Transparansi, balik lagi di Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Balik lagi bersama saya Rosiliana Balkis. Di sini ada expert konsil kita di IKIP ya Pak ya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Bapak, boleh perkenalkan diri Bapak. Terima kasih, senang sekali bisa hadir di perbincangan kita pada kesempatan ini ya. Nama saya Prang Subiasis dan saya adalah bagian dari tim ahli ya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 sekaligus juga menjadi bagian dari expert council ya. Oke, baik Pak. Di sini saya mau nanya singkat-singkat aja sih Pak ya. Silakan. Jadi selama proses IKIP ini Pak, apa sih Pak makna IKIP 2025 bagi perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia? Baik. Pertama sekali secara umum kita bisa mengatakan IKIP ini sebetulnya sangat penting, sangat penting dalam konteks pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia. IKIP pada prinsipnya adalah upaya kita untuk memotret secara objektif keadaan keterbukaan informasi kita di seluruh negeri ini ya, di tingkat nasional maupun juga keadaan keterbukaan informasi di tingkat provinsi. Nah, dengan IKIP kemudian kita bisa mengetahui seperti apa situasi dan keadaannya, apa saja yang kemudian menjadi tantangan-tantangan yang diperlukan untuk kemudian menjadi bagian dari upaya perbaikan kita terhadap kondisi keterbukaan informasi di tahun-tahun selanjutnya. Saya kira itu poin penting dari pelaksanaan IKIP ini ya, sebagai instrumen untuk peningkatan kualitas IKIP, kualitas keterbukaan informasi publik maksud saya, dari waktu ke waktu ya. Berarti sejauh mana sih Pak, kan itu penting ya IKIP sendiri gitu kan, sejauh mana sih Pak kebijakan keterbukaan informasi publik di daerah gitu Pak tercermin dari praktik pelayanan publiknya gitu, sejauh mana gitu? Baik, kalau kita merujuk kepada hasil indeks kita tahun ini ya, jadi hasil indeks kita ini turun dibandingkan dengan tahun lalu ya. Gitu. Jadi apa yang kemudian kita bisa baca dari hasil indeks itu adalah memang ada banyak persoalan berkaitan dengan keterbukaan informasi di tingkat provinsi. Saya kira ada banyak tantangan. Pertama,
Satu, soal bagaimana mendorong peningkatan partisipasi publik di dalam keterbukaan. Kemudian yang kedua, saya kira juga isu yang menjadi tantangan itu adalah tata kelola, ya. Tata kelola informasi publik, mulai dari PPID, mulai dari keahlian mereka di dalam menyediakan informasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah kualitas dari informasi itu sendiri. Ini yang masih menjadi tantangan menurut hemat saya yang bisa kita jumpai di dalam keseluruhan evaluasi yang kita buat ya di tahun 2024 lalu. Oke, berarti kan dari tantangan itu kan pasti ada dampak ya Pak ya? Ya. Nah, untuk dampak bagaimana dampak keterbukaan informasi publik itu Pak terhadap kepercayaan atau partisipasi dari tantangan tersebut? Oke. Dampak. Kalau kita berbicara tentang dampak keterbukaan informasi publik terhadap kepercayaan, yang pasti begini, ketika pemerintah atau badan publik datang dengan praktek keterbukaan yang lebih baik, maka itu akan mendorong transparansi dan itu akan memperkuat kepercayaan publik terhadap apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi kita nggak bisa membayangkan masyarakat bisa mempercayai badan publik tanpa mengetahui secara baik, tanpa mengetahui secara jelas apa yang sebetulnya mereka lakukan. Jadi sangat penting keterbukaan itu menjadi faktor dalam mendorong atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan publik ya. Berarti kepercayaan dan partisipasi masyarakat itu tergantung dari transparansi ininya. Kalau mereka punya kepercayaan iya. dan mereka kemudian memiliki pengetahuan yang baik berdasarkan informasi yang diberikan, maka partisipasi masyarakat terhadap banyak urusan pemerintahan juga akan lebih baik. Lebih Misalnya, baik gitu ya, Pak, ya kalau mereka tahu apa yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur misalnya, maka masyarakat akan terlibat lebih baik di dalam proses penyusunan kebijakannya maupun juga di dalam proses pengawasan pelaksanaannya. Kira itu. Jadi, oke Pak. Jadi kita udah tahu di sini tantangannya seperti apa, dampak dari keterbukaan informasi seperti apa. Saya minta deh Pak untuk satu kalimat pesan Bapak pentingnya keterbukaan informasi ini bagi Indonesia Pak. Baik. Saya kira mungkin kalau dalam satu kalimat ya. Jadi keterbukaan informasi itu adalah fondasi strategis bagi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik, itu aja satu kalimat dari Bapak ya Pak. Ya. Salam keterbukaan informasi Bapak. Salam keterbukaan. Oke, ya, berjumpa lagi dengan kami dari podcast Ngobrol Bareng Keterbukaan Informasi. Dan saat ini berbarengan dengan acara penganugerahan ya Pak Budi ya. Dan saya juga tahu bahwa Provinsi DKI dapat penganugerahan yang pertama ya, informatif ya. Ini saya akan menanyakan menurut Bapak ini satu hal kunci apa yang paling berpengaruh pada keberhasilan suatu provinsi khususnya di Provinsi DKI Jakarta? Ya, alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan badan publik terbaik nasional nih. Alhamdulillah. Dan di provinsi itu peringkat pertama ya dengan nilai hampir 99 ya, hampir mencapai 100. Banyak hal keterbukaan yang sudah kita lakukan. Pertama, kita melakukan keterbukaan informasi terkait APBD Provinsi DKI Jakarta, di mana Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur setiap triwulan beliau melakukan konferensi pers terkait APBD Provinsi DKI Jakarta. Oh, jadi melaporkan tiap Ya, melaporkan kepada masyarakat dan kepada media, dan itu lakukan konferensi pers besar, ya mulai dari pendapatan, ya lalu inflasi, dan juga realisasi, semua dipaparkan. Dan itu dilakukan setiap triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban kami, pemerintah, kepada masyarakat terhadap keuangan. Yang kedua, kita punya portal Satu Data Jakarta yang kemarin kita launching dan bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat dengan fitur-fitur yang terbaru, fitur-fitur tambahan terbaru ya, dengan fitur yang modern ya, enak dilihat, dan masyarakat cuma sekali klik saja udah bisa melihat tampilannya. Dan juga ada AI di dalamnya. Jadi masyarakat ingin bertanya tentang data Jakarta,
cukup ke portal Satu Data Jakarta atau di Potata kita sampaikan. Potata. Nah, karakter kita adanya Potata, masyarakat bisa bertanya apa saja. Dan alhamdulillah menjadi launching yang sudah mengunjungi itu udah hampir sekarang di 19.000 per bulan. Nah, sekarang naik terus. Nah, karena memang masyarakat nggak perlu susah lagi mendapatkan data, nggak ribet lagi untuk mendapatkan data. Nah, ini adalah juga bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik terhadap data. Jadi masyarakat bisa mengawasi kami melalui data. Nah, ini yang kita lakukan. Yang ketiga, selain itu kita juga bersama Komisi Informasi Publik di daerah, kita melakukan literasi digital terkait hal ini. Kita mulai, saya turun ke universitas-universitas, kita juga mensosialisasikan sampai ke tingkat RT RW melalui kelurahan. Nah, ini sampai seperti itu. Dan alhamdulillah kerjasama dan kolaborasi yang baik dan efektif ini itu menghasilkan lembaga-lembaga publik yang ada di kami sampai tingkat kelurahan, yaitu sudah informatif seperti itu. Nah, yang keempat, kita juga punya super app Jaki. Nah, super app Jaki ini adalah super app di mana seluruh pelayanan publik dan juga pengaduan ada di sana. Nah, pengaduan digital semua ada di sana dan itu bisa langsung dijawab oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan cukup reaktif. Itulah makanya kami sangat optimis memang tahun ini kita bisa mendapatkan yang terbaik karena memang keterbukaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya kepada masyarakat. Ya, untuk mungkin caranya juga menyampaikan secara sosialisasi kepada masyarakat ya Pak, seperti itu ya. Iya, caranya untuk kita melakukan literasi melalui Zoom langsung kepada kelurahan. Di kelurahan memanggil RT RW juga kita melakukan sosialisasi sampai seperti itu. Ya, dan itu rutin kita laksanakan. Dan insya Allah tanggal 18 ini kita juga akan melakukan award ya untuk lembaga informasi publik yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Nah, hari ini baru saja Komisi Informasi Publik melapor ke Pak Gubernur terkait kegiatan yang akan kita lakukan nanti diberikan langsung oleh Pak Gubernur. Berarti seperti kita ya mengamalkan motif ya. Iya, jadi kita dari tingkat daerah tingkat gitu ya. kelurahan, terus juga tidak hanya perangkat daerah tetapi juga BUMD semuanya. Dan juga partai politik yang di Pemprov DKI Jakarta juga kita berikan. Gitu. Seperti itu. Persis sama seperti yang saat ini dilakukan. Dan itu langsung dilakukan dan diberikan oleh Pak Gubernur langsung. Langsung ya. Sehingga mereka terpacu kan untuk terus menjadi informatif. Tapi memang kalau saya lihat jadi untuk agar masyarakat umum itu percaya dengan pejabat, istilahnya gubernur ataupun wakil gubernur, itulah yang dilakukan. Istilahnya apa yang harus diinformasikan kepada masyarakat ya, terkait dengan laporan anggaran ataupun laporan apapun yang memang yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi Pak Wagub menyampaikan keterbukaan itu suatu hal sudah keharusan bagi kita lakukan. Jadi bukan ketabuhan lagi, tapi memang suatu hal yang memang wajib dan harus kita lakukan kepada masyarakat, termasuk pun anggaran. Itu yang makanya kita yakin ya dengan adanya kita melakukan triwulan laporan kepada masyarakat terkait anggaran, realisasi, pendapatan, dan itu dipublish, ini adalah bentuk dari keterbukaan. Dan mungkin baru Pemprov DKI Jakarta yang melakukan hal itu. Ya, saya ini memang saya lihat gitu. Dan apa yang nanti akan dilakukan oleh Gubernur ataupun Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan dengan penganugerahan yang memang dapat juara 1 lah gitu. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Memang betul. Ini yang mungkin menjadi ke depan kita selalu akan lakukan evaluasi terus dan juga melalui inovasi untuk hal-hal lain dalam keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Yang penting adalah inovasi. Ya. Mungkin nanti apa yang akan dilakukan, inovasi apa lagi yang akan kita lakukan? Data sudah, lalu APBD sudah. Nah, kita lihat inovasi apa lagi yang akan kita lakukan. Yang terpenting kebermanfaatannya itu sangat penting kepada masyarakat. Ya, Pak. Salam keterbukaan. Ini yang ketiga kali untuk kami membuat podcast terkait dengan penganugerahan dan launching IKIP ya, Indeks Keterbukaan Informasi.
Dan mungkin bisa Bapak sampaikan dapat penganugerahan keberapa terkait dengan Monet Pak di Provinsi Bali ya? Ya, saya sebenarnya saat ini adalah Ketua Komisi Informasi Oh iya, Provinsi mewakili Bali. ya. Mewakili yang saat ini penganugerahan yang diperoleh oleh Provinsi Bali, yaitu kualifikasi informatif di ajang penganugerahan indeks di Komisi Informasi Pusat, juga di launching indeks ini. Dan mungkin saya akan bertanya sedikit ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa mewakili dari Kadis Kominfo ataupun Gubernur yang memang harusnya hadir ya dalam hal ini ya. Karena memang beliau juga tidak bisa, jadi Bapak yang mewakili. Dan mungkin Bapak bisa juga untuk menyampaikan terkait dengan indeks ya Pak, indeks keterbukaan informasi ini. Dan saya akan menanyakan ini kan tadinya tahun kemarin dapat peringkat yang pertama ya? Untuk yang di tahun kemarin kami peringkatnya di 14. Oh 14 di sekarang? Bali. Ya, sekarang naik peringkat di 6. Peringkat 6 indeksnya kami. Indeks ya? Iya. Oke. Dan mungkin saya terkait dengan indeks ya Pak ya, Baik. saya menanyakan ini. Saya akan menanyakan tantangan yang terbesar dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Provinsi Bali itu apa Pak? Tantangan yang terbesar? Untuk saat ini kami di Komisi Informasi mendorong keterbukaan di Bali itu adalah penyampaian informasi yang secara akurat untuk tetap dilaksanakan melalui media-media yang tersebar dimiliki resmi oleh Badan POM. Nah, tantangan tentunya adalah bagaimana komitmen daripada badan publik untuk tetap melaksanakan itu yang kami dari dorong ya. Yang terutama adalah bagaimana percepatan informasi disediakan, layanan akses informasi agar secara mudah dan tepat waktu untuk disampaikan kepada masyarakat pengguna informasi. Itu yang kami dorong. Oh iya. Oke, ada komitmen dari gubernurnya itu ada Pak, komitmen Ya, untuk melaksanakan. kalau setahu kami di Komisi Informasi komitmen pemerintah daerah provinsi sangat tinggi. Terlihat dari visi misi yang tertuang di dalam visi misi Gubernur Bali itu di misi yang ke-22 beliau tuangkan transparansi sebagai misi di dalam pemerintahannya. Mungkin Bapak bisa sampaikan terobosan apa sih yang memang dilakukan oleh Provinsi Bali terkait dengan keterbukaan informasi? Kalau mungkin saya menjawabnya adalah di ruang lingkup badan publik di wilayah kerja kami, yaitu PPID pelaksana yang kami monet. Itu di tahun 2025 ada 10 badan publik PPID pelaksana yang sudah mencapai informatif. Dan itu secara kualifikasi pelaksanaan keterbukaan mereka sudah memiliki inovasi keterbukaan seperti layanan website terutama itu secara akurat mereka sediakan, dan media komunikasi resmi seperti media komunikasi publiknya itu secara tersedia selain daripada media sosialnya juga kita dorong hotline chat agar bisa tersedia di masing-masing badan publik. Nah, itu yang kami dorong saat ini. Tapi memang Pak, yang saya ketahui di dalam semua provinsi lah minimal itu harus mempunyai website. Benar. Karena itu istilahnya sarana lah untuk kita menginformasikan kepada masyarakat seperti itu. Benar. Nah, makanya mungkin kalau kedepannya itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Provinsi Bali terkait dengan ini agar supaya mendapat penganugerahan yang lebih tinggi lagi, apa yang akan dilakukan? Kalau kami di Komisi Informasi yang sudah kami lakukan percepatan keterbukaan itu adalah masing-masing badan publik jika melakukan agenda keterbukaan agar memention media kami. Nah, itu salah satu upaya kami untuk memotret keterbukaan yang terjadi di provinsi, di wilayah kerja kami di Komisi Informasi, dan beberapa sudah melakukan komunikasi medianya dengan kami, kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan. Demikian. Tapi sebenarnya gini Pak, untuk keterbukaan informasi itu kita melihat sejauh mana sih masyarakat itu menerima informasi dari provinsi lah, dari gubernur atau apapun ya, yang atasan ini. Nah, mungkin kalau Bapak kan istilahnya mengarahkannya terkait dengan badan publik ya. Bagaimana kalau dengan masyarakat?
Kalau kami melihat beberapa layanan media resmi badan publik itu secara intens sudah menyajikan informasinya dan terjadi feedback dari masyarakat di situ terlihat. Jadi ada komentar, kolom komentar, tentu itu menjadi kacamata dalam keterbukaan yang sudah berjalan. Berarti media sebagai jembatan ya, Pak? Benar, ya. Itu yang kami dorong saat ini. Dan juga beberapa badan publik sudah secara aktif. Jadi media sosialnya aktif mengabarkan informasinya, websitenya secara utuh menyediakan informasinya itu. Dan kami juga dorong apabila ada informasi yang ingin diketahui masyarakat agar beralih ke websitenya badan publik resmi agar tidak tersesat untuk mencari informasinya. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Mudah-mudahan Bapak istilahnya di Provinsi Bali mempunyai inovasi yang lebih lagi ya Pak, yang lebih bagus lagi, yang memang dampaknya akan khusus untuk ke masyarakat, khususnya masyarakat kalau ini. Secara khusus kami dari Komisi Informasi, saya selaku Ketua mengapresiasi bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah memperoleh predikat kualifikasi informatif saat ini dan indeksnya yang tahun lalu di peringkat 14 sudah meningkat di peringkat 6 saat ini di indeks keterbukaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Baik, terima Pak. kasih Terima atas- kasih untuk penyampaiannya. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Semoga kami tingkatnya juga- lebih tinggi lagi ya. Baik, siap. Oke, terima Sama-sama kasih. Ibu, terima kasih. Salam keterbukaan. Salam keterbukaan.